Shalom, selamat datang dalam pembahasan kita hari ini mengenai eskatologi, khususnya hubungan antara Israel dan gereja dalam masa depan. Ini adalah topik yang penting dan menarik, karena berhubungan langsung dengan bagaimana kita memahami rancangan Allah yang dinyatakan melalui sejarah keselamatan umat manusia, baik bagi Israel sebagai bangsa pilihannya maupun gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam pandangan teologi dispensasi, kita memahami bahwa Allah memiliki rencana yang berbeda baik bagi Israel dan gereja. Meskipun keduanya memiliki peran yang penting, mereka memiliki tempat dan tujuan yang terpisah dalam program Allah. Pertama-tama, kita perlu memahami bangsa Israel adalah bangsa yang secara khusus dipilih Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Perjanjian-perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub serta bangsa Israel secara keseluruhan memberikan Israel peran penting dalam sejarah keselamatan. Namun, dengan penolakan bangsa Israel terhadap Mesias, yaitu Yesus Kristus, kita melihat bahwa adanya transisi penting dalam rencana Allah, yaitu masa di mana Allah mengaruniakan anugerahnya kepada bangsa-bangsa lain melalui pembentukan gereja tubuh Kristus. Dan menurut pandangan teologi dispensasi yang kita pegang, gereja tubuh Kristus itu dimulai dalam Kisah Para Rasul 13 pada saat pelayanan Paulus yang secara khusus diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Gereja berbeda dari Israel. Gereja bukanlah kelanjutan dari Israel, melainkan sebuah entitas baru yang terdiri dari orang-orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang disatukan dalam satu tubuh melalui iman kepada Kristus. Ini adalah masa anugerah, di mana keselamatan diberikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang percaya kepada Injil kasih karunia. Ketika kita membahas masa depan, hal yang krusial untuk kita pahami adalah bahwa gereja tidak akan mengalami masa sengsara atau tribulasi yang akan datang sebagai bagian dari penghakiman Allah atas dunia. Menurut pemahaman kita, sebelum masa tribulasi dimulai, gereja akan diangkat atau mengalami pengangkatan yang biasa dikenal sebagai rapture, yaitu untuk bersama-sama dengan Kristus di surga. Gereja tidak termasuk dalam program tribulasi yang dirancang khusus untuk Israel dan dunia. Tribulasi adalah waktu di mana Allah akan kembali berfokus pada pemulihan Israel sebagai bangsa pilihannya yang mencakup penghakiman dan pemurnian mereka. Selama masa ini, Israel akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Raja. Setelah masa tribulasi, Yesus akan kembali mendirikan kerajaan 1000 tahunnya di bumi, yang dikenal sebagai milenium. Ini adalah saat di mana janji-janji Allah kepada Israel akan digenapi sepenuhnya, baik berkat kedudukan sebagai bangsa termuka di dunia, yang pada akhirnya setelah milenium dan penghakiman terakhir akan ada penciptaan langit dan bumi yang baru serta Yerusalem baru yang secara khusus diperuntukkan bagi Israel sebagai pusat pemerintahan Allah. Penting untuk disadari bahwa gereja sebagai tubuh Kristus tidak akan mengambil bagian dalam Yerusalem baru. Gereja memiliki tempat yang istimewa di surga bersama Kristus sebagai mempelainya, dan berbeda dari Israel yang akan mewarisi bumi baru dan Yerusalem baru. Jadi, hubungan antara Israel dan gereja dalam masa depan bukanlah hubungan yang bersaing, melainkan hubungan yang berbeda dan terpisah. Keduanya adalah bagian dari rencana kekal Allah, tetapi dengan peran dan tujuan yang unik dan berbeda. Meskipun dalam teologi dispensasi kita memahami bahwa Israel dan gereja adalah dua entitas yang terpisah dalam rencana Allah, ada beberapa aspek menarik yang menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara keduanya dalam masa depan. Pertama, kita harus melihat bahwa baik Israel maupun gereja, meskipun berbeda dalam peran dan tujuan dan masa mereka di dalam rencana Allah, sama-sama menjadi bagian dari program besar Allah yang bertujuan untuk memuliakannya.
dan menggenapi rencana keselamatannya bagi seluruh dunia. Salah satu hubungan yang lebih mendalam dapat dilihat melalui peran gereja dalam memprovokasi atau menantang Israel agar kembali kepada Allah. Dalam Roma pasal 11 ayat 11, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kejatuhan Israel. Penolakan mereka terhadap Mesias telah membuka jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain, yaitu gereja. Namun, Paulus juga mengatakan bahwa tujuan Allah membiarkan Israel sementara tersingkir adalah agar mereka akhirnya dibuat iri oleh bangsa-bangsa yang menikmati hubungan dengan Allah melalui Kristus. Jadi, meskipun gereja dan Israel adalah dua entitas yang terpisah, ada semacam hubungan dinamis di mana keberadaan dan keselamatan gereja di masa anugerah ini menjadi sarana yang digunakan Allah untuk menarik Israel kembali kepadanya. Kita juga melihat hubungan di masa depan, khususnya selama masa tribulasi dan milenium. Meskipun gereja akan diangkat sebelum tribulasi dimulai, gereja tetap memiliki keterlibatan secara tidak langsung melalui kesaksian iman para orang percaya yang diangkat. Setelah pengangkatan gereja, Allah akan memusatkan perhatiannya kembali pada Israel dan menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan mereka, khususnya dalam konteks pemulihan mereka sebagai bangsa pilihan. Namun setelah milenium, ketika langit dan bumi yang baru diciptakan, hubungan antara Israel dan gereja semakin jelas terlihat sebagai dua kelompok umat Allah yang memuliakannya dengan cara yang berbeda. Di dalam pandangan dispensasional, kita percaya bahwa meskipun gereja tidak akan masuk Yerusalem baru dan posisi gereja akan tetap di surga bersama Kristus, hal ini tidak berarti bahwa Israel dan gereja tidak akan pernah memiliki hubungan. Ada indikasi bahwa keduanya, Israel dan gereja, akan bersama-sama menghuni ciptaan yang baru, meskipun dalam fungsi dan tempat yang berbeda. Israel akan menikmati berkat-berkat fisik yang dijanjikan di Yerusalem baru, sementara gereja akan menikmati hubungan kekal dengan Kristus di sorga. Namun, karena Tuhan sendiri adalah pusat dari semua ciptaan baru ini, baik Israel maupun gereja akan memiliki peran masing-masing dalam memuliakan Allah dalam kekekalan. Selain itu, pemahaman dispensasi juga menekankan bahwa gereja bukanlah pengganti Israel dalam rencana Allah. Pemahaman ini bertentangan dengan teologi pengganti atau replacement theology yang menganggap bahwa gereja menggantikan Israel sepenuhnya. Sebaliknya, kita melihat bahwa Allah setia pada janjinya kepada Israel dan gereja memiliki peran tersendiri dalam sejarah keselamatan. Hal ini berarti di masa depan, baik Israel yang dipulihkan maupun gereja yang sudah dimuliakan, keduanya akan memainkan peran penting dalam menggambarkan kebesaran rencana keselamatan Tuhan. Sebuah hubungan lain yang bisa kita renungkan adalah dalam hal pemulihan rohani Israel. Pada masa milenium, Israel akan kembali kepada Tuhan, mengenali Yesus sebagai Mesias mereka, dan menjadi bangsa yang memerintah bersama Kristus di bumi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena sementara Israel menerima berkat-berkat ini, gereja dalam posisi yang istimewa di surga bersama Kristus. Dalam hal ini kita melihat ada hubungan antara dua kelompok umat Tuhan ini dalam memuliakan Kristus dari dua perspektif yang berbeda. Israel memuliakan Kristus sebagai Raja Mesianik di bumi, sementara gereja memuliakannya sebagai mempelai pria di surga. Dengan memahami hubungan ini, kita melihat rencana Allah yang holistik dan indah. Baik Israel dan gereja pada akhirnya akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam posisi mereka masing-masing yang telah ditetapkan sejak awal sesuai dengan janji-janji Allah yang kekal. Sebagai penutup, kita telah sampai di sesi pertemuan terakhir dari rangkaian video pembelajaran interaktif ini. Saya berharap seluruh materi yang telah kita bahas dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman
kita akan rencana besar Allah. Meskipun ini adalah akhir dari sesi pembelajaran kita, perjalanan belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Teruslah bersemangat dalam mencari hikmat dan pengertian, karena seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ingatlah bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Semoga kalian terus memiliki hati yang lapar akan kebenaran dan semangat untuk mempelajari firman-Nya. Jangan pernah berhenti belajar, karena Tuhan senantiasa ingin menyatakan lebih banyak lagi tentang rencananya bagi kita semua. Tetaplah beriman, tetaplah semangat dan berdiri teguh di dalam kasih karunia-Nya. Dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman mahasiswa dan dalam seluruh rangkaian pembelajaran ini. Tuhan memberkati setiap langkah perjalanan akademis kalian dan rohani kalian ke depan. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati.